Chapter 211. Daftar Bencana, 2. Monsters mengamuk di sisi selatan juga. Monsters menyerang dari pantai utara. Di dalam rumahnya di Western Cravon, Tomer menghela napas ketika menerima laporan dari kristal komunikasinya. Monster Cravon mulai bergerak. Tidak hanya jumlahnya 3 kali lipat, tetapi mereka juga level lebih tinggi dari biasanya. Itu terjadi begitu cepat sehingga pemain yang tinggal di Central Cravon bahkan tidak menyadarinya. Dan kerusakannya. Kastil utara sangat rusak. Belum digulingkan, tetapi mereka mengalami kesulitan menahan monster. Sejujurnya, Cravon terlalu damai terlalu lama. Ketika Tomer pertama kali datang ke lantai ini, dia diberitahu bahwa perang terakhir adalah 100 tahun yang lalu. Karena itu, tentara Cravon menjadi terlalu lemah. Tentu saja, ada insiden baru-baru ini di mana setan menyerang Cravon. Tetapi karena ditangani hanya dalam 3 jam, prajurit dan bangsawan Cravon hanya menjadi lebih malas dan lebih sombong. Apa rencana keluarga kerajaan? Mereka berencana mengirim Lubu dan jenderal lainnya. Mereka juga berencana mempekerjakan orang luar untuk mendapatkan bantuan, karena mereka tahu orang luar membutuhkan TP. Ngomong-ngomong, bagaimana kerusakan di front barat? Pasti ada lebih banyak monster di area itu. Tidak apa-apa untuk saat ini, tetapi monster semakin kuat. Seperti yang dikatakan Tomer, Cravon Barat secara mengejutkan menderita kerusakan kecil, meskipun berbatasan dengan tanah yang secara langsung diubah oleh alam iblis. Itu semua berkat persiapan menyeluruh Tomer. Dia menempatkan pasukannya di bawah pelatihan neraka selama 3-4 bulan terakhir, dan dia menggunakan bantuan dari pemerintah pusat dan dana pribadinya sendiri untuk meningkatkan peralatan prajurit dan ksatria. Akibatnya, prajurit biasa rata-rata level 10, dan ksatria yang telah bersumpah kesetiaan kepada Tomer telah mencapai level 16. Selain itu, ia memiliki tamu luar biasa seperti Chok Jungyong dan Jin Yohan, yang suka berperang untuk bersenang-senang. Aku akan membutuhkan lebih banyak dana. Tapi itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia kehabisan dana untuk membayar gaji para prajurit, menyediakan makanan, dan untuk memperkuat dinding kastil. Dicahami, saya akan memberitahu Yang Mulia tentang situasi front barat. Terima kasih. Tomer kemudian mematikan kristal komunikasi dan menghela nafas. Sebuah suara lembut memasuki telinganya saat dia menekan pelipisnya. Petik 2. Sepertinya tempat ini lebih aman daripada istana kerajaan. Dia tahu suara itu milik siapa tanpa harus melihat. Tomer menahan diri dari menghela nafas ketika dia melihat Araha, yang sedang berbaring di sofa kantornya dengan wajah mengantuk. Putri, kapan kamu akan kembali? Aku tidak mau. Maaf. Mereka tidak akan keberatan bahkan jika seseorang sepertiku menghilang. Araha tersenyum cerah. Aku berperingkat rendah. Petik 2. Tidak, kamu harus kembali. Mengapa? Karena aku merasa tidak nyaman. Araha mengerutkan kening mendengar pernyataan Tomer yang terus terang. Lihat, bahkan Margrave memandang rendahku karena peringkat rendahku. Saya tidak, aku hanya sibuk berurusan dengan serangan monster. Petik 2. Pangkat seorang Duke Tomer terletak di perbatasan barat Cravon. Bersamaan dengan fakta bahwa dia memiliki pasukan sendiri, dia juga diberi gelar Margrave. Karena alam iblis penuh dengan monster, Tomer harus waspada terhadap potensi serangan setiap saat. Itu bukan lingkungan yang seharusnya menjadi putri kerajaan. Kamu berbicara seperti kamu telah memerintah selama lebih dari 20 tahun, Duchess. Araha bergumam dengan kasar. Hati saya mengatakan ini adalah tanah air saya. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali setelah aku mendapatkan apa yang aku temukan. Maksudmu kipas bulu derek? Petik 2. Araha mengangguk tanpa sepatah kata pun. Pada saat itu, laporan lain datang dari bola kristal Tomer. Duchess, Pionel ada di sini. Baik Tomer dan Araha terkejut dengan laporan yang tiba-tiba itu. Pionel, kenapa orang tua itu ada di sini? Petik 2. Pionel. Dia mendengar bahwa penyelamatnya ada di sini dan mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih. Penyelamat. Tomer tiba-tiba teringat wanita yang bekerja sebagai perwira di pasukannya dan sedang berselisih dengannya setidaknya 5 kali sehari. Perwira, maksudmu? Maaf, perwira mana yang kamu bicarakan? Petik 2. Biarkan dia masuk. Tomer memotong komunikasi dan mengirim pesan kepada perwira itu. Kamu di mana? Aku sedang makan. Suara kering terdengar. Perwira pangkat seorang duke, adalah bos saat ini, posisi resmi. Meskipun mereka berbicara dengan sopan satu sama lain di depan umum karena itu, mereka berbicara sangat santai di pribadi. Ayo cari aku setelah kamu selesai makan. Ada seseorang yang ingin melihat Anda. Petik 2. 7F, Hotel Mewah Game Center, lantai 31. Petik 2. Saya melihat langit-langit mewah segera setelah saya membuka mata. Saat ini saya tinggal di suite eksekutif di hotel mewah lantai 7, yang hanya nomor 2 dari kamar presidensial. Saya beristirahat setengah hari di sini tanpa melakukan apa-apa. Petik 2. Betapa nyamannya. Tentu saja, saya bisa beristirahat di ruang tunggu saya, tetapi hotel ini lebih baik untuk beristirahat sambil tidak melakukan apa-apa lagi. Aku akan membantumu mandi. Menyadari bahwa saya sudah bangun, robot-robot berkumpul di dekat saya.
Saya membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dan terus menatap langit-langit. Crefon baru saja membuat pengumuman resmi. Mereka membagikan TP karena membunuh monster. Tapi monsternya terlalu kuat. Kamu harus sangat kuat jika kamu tidak ingin mati dalam proses itu. Aku dengar ini semua karena Black Lotus terbunuh. Apakah ini benar? Jangan beritahu warga Crefon itu. Tempat tidur nyaman tempat saya berbaring langsung berubah menjadi betap. Saya merasakan beberapa tangan memijat saya dan mencuci rambut saya ketika saya membaca forum publik. Petik 2. Pesta yang luar biasa. Komunitas sudah menjadi keributan, tetapi bencana yang sebenarnya belum turun. Pesta Island berlangsung lebih lama dari yang saya kira di lantai 9. Tetapi bahkan jika pintu bencana dibuka, itu tidak akan berdampak banyak pada pemain. Bahkan dalam skenario terburuk, di mana Crefon akan mencapai ambang kehancuran, pemain memiliki jalan keluar yang mudah. Mereka bisa dengan mudah meninggalkan Crefon. Bencana di lantai 9 hanya bisa tetap di lantai 8 dan 9, dan ada area perumahan di lantai 3 juga. Dengan prestige yang berubah dari daerah kumuh yang hampir tidak dapat dihuni menjadi kota abad pertengahan, orang tidak akan terlalu merindukan Crefon. Shower telah selesai. Tentu saja, saya tidak punya rencana untuk membiarkan itu terjadi. Saya bangun segera setelah kamar mandi berakhir. Ada makanan di atas meja yang disiapkan oleh robot. Saya segera melemparkannya ke tenggorokan dan pergi ke lobi. Sebagai catatan, hotel mewah lantai 7 berada pada skala yang berbeda dari penginapan. Sebagian besar pemain tidak akan pernah mampu membeli kamar apapun, dan administrator adalah tamu utamanya. Apakah ada satu di sini sekarang? Hanya ada 2 kamar di setiap lantai. Aku diam-diam menatap pintu kamar lain. Petik 2. Kamu masih belum tahu siapa pembuatnya. Seorang wanita tampaknya memanggil seseorang dengan bola kristal. Aku bergidik begitu melihatnya. Tamu di sebelah itu tidak lain adalah Medea. Medea mengerutkan kening sedih dan berbisik dengan suara kecil. Heimdall tidak akan mengatakan. Saya bisa mendengar mereka berbicara. Ya, dia menolak untuk berbicara dengan kita dengan cara apapun. Petik 2. Cih, baiklah. Lalu bagaimana dengan Aphrodite? Dia dan Helena juga melihatnya. Petik 2. Tampaknya tak satu pun dari mereka yang menemukan sesuatu tentang pembuatnya. Lagi pula, tidak ada dari kita yang bisa ikut campur dalam urusan lantai 8. Setidaknya itu kabar baik. Saya agak bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Aphrodite, Medea, dan Helena. Ketiga administrator ini semuanya menyukai barang-barang mewah dan mungkin mencoba untuk membeli Walls Fragrance. Saya harus mengakui bahwa Walls Fragrance saya benar-benar sebuah karya seni. Seperti yang diharapkan dari suatu item, aku menuangkan semua usahaku dan bahan-bahan berkualitas tinggi ke dalam pembuatan. Itu mungkin telah mencapai puncak dari apa yang bisa diklasifikasikan sebagai barang mewah. Kita akan berbincang lagi nanti. Tunggu, tidak, kamu bilang ada masalah di lantai 8, kan? Petik 2. Iya nih. Kalau begitu, mengapa kita tidak? Medea berhenti, lalu tiba-tiba melihat sekeliling. Saya segera menyadari bahwa saya ketahuan. Petik 2. Aku menutup telepon untuk saat ini. Dia menutup bola kristal komunikasi, berjalan ke pintu, dan perlahan membukanya. Saya mendekatinya sebelum dia menemukan saya. Hah? Tidak lama kemudian, Medea menemukan saya di depan lift. Aku bertemu matanya dan memiringkan kepalaku seolah-olah aku baru melihatnya. Medea Nim. Petik 2. Medea memelototiku tanpa sepatah kata pun. Matanya agak agresif tetapi hanya sementara. Dia segera memasang ekspresi lembut palsu dan tersenyum. Halo. Ya, halo. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Apakah Anda datang untuk bertaruh lagi? Petik 2. Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bertaruh lagi. Saya melihat. Kulihat Medea mengepalkan giginya diam-diam. Seberapa menyeramkan. Haruskah saya mengarang alasan dan melarikan diri? Ketika saya sedang merenungkan, Medea berbicara terlebih dahulu. Oh benar, aku menggunakan jubah yang kamu berikan padaku sebagai hadiah hiburan. Permusuhan samar-samar berkedip dalam suaranya. Itu adalah jenis yang jauh lebih mengancam dan dingin daripada permusuhan yang ditunjukkan secara terbuka. Tidak, hadiah hiburan. Itu adalah hadiah. Petik 2. Aku bukan orang bodoh. Anda lepas landas dengan 300.000 TP dan meninggalkan jubah itu untuk tidak membuat saya marah. Petik 2. Petik 2. Medea menatapku dengan senyum cerah, dan aku menggaruk leherku. Dia mungkin telah memukulku dengan mantra sihir jika kita tidak berada di lantai 7. Sial, dialah yang serakah dan tersesat, mengapa ini salahku? Petik 2. Kuhum. Saya mengeluarkan batuk kering. Rasanya sia-sia untuk memberinya hadiah tanpa meminta imbalan apapun, tapi setidaknya aku harus menjaga hubungan baik dengan Medea demi prestige. Selain itu, saya sengaja membuat fragrance dengan sengaja. Mungkin, jubah, tercantik dan terindah di menara. Level tinggi, LV10 juga merupakan indikasi hal itu. Karena itu, kegunaannya dalam situasi praktis tidak sebanding dengan levelnya sama sekali. Aku menyiapkan hadiah untukmu, Medea Nim. Saya memutuskan diri saya dan berbicara dengan tekad.
Namun, Medea segera menolak. Ya, tidak, terima kasih. Kemudian, dia melanjutkan dengan senyum sinis. Aku juga tidak membutuhkan hatimu. Tidak, aku akan mengambil hatimu, tetapi sebaliknya. Dia benar-benar membenciku bukan? Petik 2. Petik 2. Kuhum, iya. Saya sedikit bingung, tapi itu adalah kehilangannya. Mari kita lihat wajahnya ketika dia melihat jubah saya di tangan administrator lain. Sayang sekali, aku bekerja keras untuk membuatnya. Tidak apa-apa, seberapa bagus item yang dibuat oleh orang seperti Anda. Bahkan jubah yang kamu berikan padaku sebelumnya, aku membuangnya setelah sekali pakai. Petik 2. Saya hanya akan pergi, tetapi dia terus memprovokasi saya. Apakah dia juga marah karena aku menyingkirkan mantra lacaknya? Saya mulai marah. Sangat. Ya. Mendengar itu, saya tersenyum dengan paksa. Ding. Lift tiba pada saat itu. Kami mendapatkannya pada saat bersamaan. Keheningan yang canggung memenuhi elevator saat turun. Untungnya, lift lantai 7 sangat cepat, hanya perlu 2 detik untuk naik dari lantai 31 ke lantai 1. Ding. Pintu terbuka lagi, dan ketika aku menjejakkan kaki di luar lift. Halo. Alpago tiba-tiba muncul. Saat itulah saya menyadari bahwa kami tidak berada di lantai 1. Ini adalah lantai 17 administrator. Alpago menatapku dan berbicara. Administrator lantai 7, Simat, memiliki pesan untukmu. Hah? Apakah kamu perajin Walls Fragrance? Iya tapi kenapa? Apa? Pada saat itu, Medea, yang akan menutup pintu lift, tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arahku. Melihat betapa terkejutnya dia, saya tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa keberuntungan saya membantu saya sekali lagi untuk membayarnya kembali karena memandang rendah saya. Aku bolak-balik antara Medea dan Alpago dan menyembunyikan ekspresiku. Ah, ya, aku yang membuat Walls Fragrance. Administrator Simat ingin membeli karya seni itu. Daripada itu, bagaimana dia mengetahuinya? Simat mengawasi keahlianmu. Mata Medea terbelalak semakin berbicara dengan Alpago, dan aku merasa semakin pusing. Kata-kata apa yang harus saya pilih untuk membuat Medea lebih marah? Sementara saya memiliki pikiran yang menyenangkan. Pihak pertama yang memasuki lantai 9 telah menyerahkan hak mereka untuk bertarung terlebih dahulu. Pintu bencana telah dibuka. Sebuah kebingungan pesan sistem tiba-tiba melonjak. Daftar bencana adalah sebagai berikut. 1. Setengah manusia, setengah sapi monster, Minotaur. 2. Pesona Petrifying, Medusa. 3. Raksasa bermata aneh, Cyclops. 4. Living Hive Mind, Chimera. 5. Ular yang tinggal di bawah, Python. Bencana di lantai 9 sekarang akan perlahan memimpin pasukan mereka dan naik ke lantai 8. Mereka akan membuat monster Crevon menjadi gila. Setan Crevon sekarang akan mengambil sikap yang lebih agresif. Wajahku membeku. Seperti yang diharapkan, ada 2 bencana lebih untuk dikalahkan daripada di novel aslinya. Apa yang baru saja kau katakan? Walls Fragrance. Jadi hadiah yang kamu bicarakan adalah. Petik 2. Medea meletakkan tangannya di pundakku. Tapi aku menepisnya dengan jentikan pergelangan tangan yang tajam. Ya, tapi bukankah kamu mengatakan tidak menginginkannya? Tidak. Tapi, kamu membuat benda itu. Bagaimana? Daripada itu, sesuatu yang sangat penting baru saja muncul, jadi aku harus pergi ke lantai 8. Maaf, Medianim. Petik 2. Sebenarnya, saya tidak terburu-buru, tapi saya bertindak sebaliknya saat saya merobek tiket ke lantai 8. Tunggu, aku. Suara Medea terputus di tengah. Melayani haknya untuk menjadi pelacur. Sama dengan. Peningkatan Desert Eagle telah selesai. Banyak fungsi telah ditambahkan ke senjata selain peningkatan daya tembak. Fungsi yang ditambahkan adalah sebagai berikut. 1. Pelacakan peluru. Kau bisa membuat pelurumu melacak musuh. 2. Pelacakan diri. Gurun elang tidak akan meninggalkan tubuhmu. 3. Ledakan peluru. Cukup jelas. 4. Piercing bullet. Cukup jelas. Sama dengan. Saya tiba di Crevon dengan Desert Eagle yang ditingkatkan. Meskipun monster yang kuat menyerang, kota Crevon adalah. Beli dendeng sapi gelombang makanan enak untuk bepergian gelombang. Ini terlihat berbeda dari rokok yang aku tahu. Aku dengar mereka memodifikasi desainnya sehingga orang luar bisa menghisapnya. Jika Anda mencobanya, Anda akan melihat bahwa rasanya lebih lemah, membuatnya lebih mudah untuk merokok. Mom gelombang aku lapar gelombang. Sangat damai. Penduduknya tidak pernah berhenti tertawa, dan setiap toko penuh dengan aktivitas. Itu bukan pemandangan yang bisa diharapkan dari negara yang menghadapi bencana. Tetapi melihat sejarah, itu tidak mengejutkan. Pemerintah Crevon kemungkinan tidak memberitahu warganya tentang bencana untuk mencegah kepanikan massal. Petik 2. Spartan, Sanuri. Di jalan-jalan Crevon, yang tidak berbeda dari biasanya, saya memanggil Spartan dan Sanuri. Sanuri menginjak kakinya dengan kuat. Kulit hitam, surai hitam, iris hitam, kuda yang tampaknya gelap itu sendiri.
Penampilan kuda seperti itu menarik perhatian orang-orang terdekat. Aku melompat ke Sanuri dengan ramah. Pergi ke tempat temanku berada. Hi. Sanuri segera menyerbu ke depan. Jubah yang kupakai mulai berkibar tertiup angin. Klek, klek. Sanuri mulai di tanah tetapi berlari di udara sebelum aku menyadarinya. Hanya ada beberapa kuda yang mampu berjalan di udara. Setelah 10 menit atau lebih, saya tiba di akhir dunia. Kamu di sini, pemula. Sungguh menyolok. Petik 2. Di gunung yang memiliki titik pandang yang jelas dari seluruh dunia. Chok Jungyong menyambut saya ketika saya turun dari langit. Halo. Saya memperbaiki jubah saya yang berantakan dan melihat ke bawah. Bencana, yang keluar dari pintu bencana telah mengklaim wilayah mereka dan sekarang membentuk pasukan terorganisir. Melihat pemandangan ini, aku membuat senyum pahit. Sepertinya Krevon Timur sudah jatuh. Apa rencana kita? Tanya Chok Jungyong. Kita akan berburu satu bencana dan segera naik ke lantai 10, jawabku. Pihak Island seharusnya menerima hadiah karena menjadi orang pertama yang memasuki lantai 10. Meskipun itu sedikit menyesal, itu masih lebih baik daripada Jin mengambil hadiah seperti dalam cerita aslinya. Dan setelah kita sampai di sana, kami mulai memanjat menara secara nyata. Kami akan menjadi yang pertama mencapai setiap lantai setidaknya hingga lantai 15. Kami mendapat bonus jika kami juga berburu salah satu dari bencana itu. Petik 2. Mulai sekarang, memanjat menara sendirian akan sulit bahkan untukku. Karena itu, saya berencana untuk mendaki sebagai kelompok sambil tetap mengambil semua hadiah yang diperlukan. Berburu orang-orang itu tidak akan mudah, kata Jin Yohan, yang berdiri di sebelah Chok Jungyong, berkata. Dia mengenakan senyum lembut dengan serpent spear di tangannya. Tidak apa-apa, jangan melihat ke sana, tetapi jauh di sana, di sebelah kiri ngarai. Saya tersenyum kecil dan menunjuk ke ngarai kecil di kejauhan. Satu musibah, seekor ular besar, telah mengklaimnya sebagai wilayahnya. Itu adalah piton. Itu dengan sendirinya, praktis meminta untuk dibunuh. Itu juga bencana yang paling lemah. Jika Minotaur berada di level 40, piton seharusnya sekitar level 30. Saya tebak, Chok Jungyong, di mana bos? Petik 2. Mendengar pertanyaan Jin Yohan, Chok Jungyong menggaruk kepalanya dan bergumam dengan canggung. Bagaimana saya tahu? Bos suka pria kecil ini. Petik 2. Petik 2. Bos akan segera datang. Saya sudah mengirim pesan padanya. Petik 2. Itu dulu. Sekelompok pemain muncul di dataran tidak begitu jauh. Aku mendorong tudung ke bawah. Itu adalah tim Essence of the Stride. Mereka bukan satu-satunya di sana. Serikat Pengadilan Kerajaan Inggris, pihak Kim Suho, Desolate Moon, Frost Sanctuary, dan berbagai peringkat individu, termasuk Hunter Fast Expanse Kim Junwo. Pemain yang bisa menyebut diri mereka ahli berkumpul satu persatu. Pemula, pergilah ke sana dan lakukan pukulan pertama. Maaf. Aku memiringkan kepalaku atas saran tiba-tiba Chok Jungyong. Sepertinya orang-orang itu akan datang bersama dan memutar kepala mereka lagi. Apa yang akan Anda lakukan jika mereka memilih target yang sama dengan kami? Petik 2. Petik 2. Oh. Masuk akal. Seperti yang dikatakan Chok Jungyong, para pemain yang berkumpul di dataran sedang mendiskusikan bagaimana cara mendekati pertempuran yang akan datang. Beberapa yang cerdas seharusnya memperhatikan bahwa piton adalah yang paling lemah. Tetapi jika saya menembakkan panah untuk menandai dimulainya pertempuran, mereka tidak akan punya pilihan selain melawan bencana dan monster di dekatnya. Sebelum itu, beri aku hal yang aku minta. Oh ya, aku hampir lupa. Chok Jungyong mengeluarkan beberapa panah dari inventarisnya. Ada total 60 LV, 5 Dark Ore Arrows, dibuat dari biji gelap yang saya beli dari pemain di rumah lelang atau diterima melalui pengguliran dadu acak. Kamu mengkonsumsi kekuatan roh untuk menggunakan sintesis LV, 6. Mensintesis LV, 5 Dark Ore Arrow dengan LV, 7 Dark Ore Arrow. Peringatan, tingkat tinggi item yang disintesis mengurangi tingkat keberhasilan. Sintesis berhasil. Peringatan, tingkat tinggi item yang disintesis mengurangi tingkat keberhasilan. Sintesis berhasil. Peringatan, tingkat tinggi item yang disintesis mengurangi tingkat keberhasilan. Sintesis berhasil. Dari 60 panah, 50 berhasil menyatu dengan 5 panah LV, 7 yang saya miliki, meningkatkannya ke level 9. Chok Jungyong, yang menatapku dengan penuh perhatian, bertanya. Sangat menarik, tidak peduli berapa kali saya melihatnya. Kenapa kamu belajar keterampilan aneh seperti itu? Petik 2. Aku tersenyum ringan dan menarik kelima panah di busurku. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di kepalaku. Antara pistol dan busur saya, mana yang lebih kuat? Saya tidak lagi tahu jawabannya. Aku mulai. Petik 2. Jangan bersembunyi. Berjalanlah ke puncak gunung dan tunjukkan dirimu. Petik 2. Chok Jungyong mendorongku ke puncak gunung. Petik 2. Aku bukan pencari perhatian atau apapun. Saya benar-benar tidak keberatan. Petik 2. Apa gunanya memiliki item keren jika kamu tidak mau pamer? Anda juga mahir memanah, jadi pamerkan. Tidak banyak peluang di dunia yang luas ini untuk membuat nama untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Petik 2. Jika kamu berkata begitu. Saya paling tidak membuat SP,
jadi itu bukan penawaran yang tidak menguntungkan. Aku menggerutu ketika aku berjalan dan mengarahkan 5 panah ke arah monster. Kemudian, saya memasukkan beberapa kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Bahkan sebelum saya melepaskan tali busur saya, beberapa pemain dengan penglihatan yang tajam menemukan saya, mengarahkan jari-jari mereka, dan mulai meneriakkan sesuatu. Ini semua salah Chok Jung Yong. Aku melepaskan tali busur dengan enggan. 5 panah biji gelap menarik 5 lintasan independen dan terbang menuju pasukan masing-masing bencana.